Ada sesosok manusia. Dia mungkin hanya bagian dari prosentase kecil manusia yang memilih mati ketimbang hidup di saat ajal mendekat. Dia bisa saja memilih untuk hidup, namun dia tidak memilih menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia memiliki segalanya, uang, harta, semua dia miliki. Namun di akhir hidupnya, dia lepaskan semuanya. Semuanya dia lepaskan. Tapi harga dirinya tetap hidup, walau raganya telah mati. Alfred Gwynne Vanderbilt. Alfred Gwynne Vanderbilt lahir di New York pada 20 Oktober 1877 dari pasangan Sir Cornelius dan Alice Claypole Gwynne Vanderbilt. Sebagai seorang pemuda, Alfred dididik di St. Paul's School di Concord, New Hampshire, dan juga di Yale University di New Haven, Connecticut. Saat berada di Yale, dia adalah anggota komunitas rahasia bernama Skull and Bones, dan semua saudara laki-lakinya juga adalah alumni dari Yale University. Ayahnya berkontribusi pada pembangunan Vanderbilt Hall di Yale University pada tahun 1894 untuk mengenang William Henry, yaitu kakak tertua Alfred yang telah meninggal saat masih junior di sana. Dan Alfred sendiri lulus dari Yale pada tahun 1899. Ketika kakak laki-laki Alfred yaitu Cornelius Jr. menikahi Nona Grace G. Wilson dengan melawan keinginan Sir Cornelius ayahnya pada tahun 1896, ayahnya yaitu Sir Cornelius memotong sebagian besar warisan yang seharusnya hendak diterima oleh Cornelius Jr. Dan ketika ayahanda meninggal pada 56 tahun, karena pendarahan di otak, dia masih belum bisa memaafkan putra sulungnya. Dan sebagian besar dari harta 72 juta US dollars diberikan kepada Alfred Gwynne yang bergegas pulang dari tur berkeliling dunia. Warisan Alfred secara simbolis termasuk medali Kongres Emas yang diberikan kepada Commodore Cornelius Vanderbilt, yaitu pendiri kekayaan keluarga Vanderbilt atas sumbangannya dari SS Vanderbilt kepada pasukan Union selama Perang Saudara. Sebagian besar saudara kandung lainnya menerima 7 juta US dollars. Cornelius Jr. hanya menerima 1 juta US dollar. Pertengkaran atas warisan menciptakan keretakan yang tidak dapat diperbaiki di antara saudara-saudara yang dulunya dekat. Untuk memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan kepada Cornelius Jr., Alfred menawarkan saudaranya 6 juta US dollar untuk membuat bagian Cornelius setara dengan saudara kandung lainnya. Namun, jauh dari mendamaikan kedua bersaudara itu, hanya yang ada lebih banyak argumen yang dihasilkan. Hingga saat kematian Alfred, keduanya masih belum didamaikan. Pada tanggal 11 Januari 1901, Alfred menikahi Miss Elsie French, putra Francis Ormond French yang merupakan seorang yang kaya. Mereka menikah di gereja Memorial Sabrisque, Newport, Rhode Island oleh pendeta George Brinley Morgan, sepupu Miss French dan pendeta Charles E. Beatty. Saudara laki-laki Alfred, Reginald Vanderbilt, menjadi pria pendampingnya. Dan pada 24 November 1901, Alfred dan Elsie memiliki seorang putra yang bernama William Henry. Sayangnya, Elsie mengajukan gugatan cerai pada April 1, tahun 1908 atas perzinahan yang dilakukan Alfred di mobil kereta pribadinya bersama Mary Agnes O'Brien Rowes, yaitu istri attaché Kuba di Washington. Keduanya telah bertemu di salah satu perjalanan Vanderbilt ke London ketika Vanderbilt menyelamatkan Mary. Mary berada di atas kuda di Rotten Row yang melarikan diri bersama di atasnya, dan Vanderbilt meraih kendali dan menghentikan kuda itu.
Surat cerai disegel dan perceraian dilaporkan menelan biaya Vanderbilt sebesar 10 juta US dollars. Agnes Ruiz bercerai juga dengan suaminya. Agnes merasa hancur, dia bunuh diri dengan racun di kamar hotelnya di London pada tahun 1914. Sementara teman Alfred, Charles Williamson, bersaksi di pengadilan untuk memastikan bahwa Alfred tidak ditemukan bersalah atas bunuh diri itu. Ditekan oleh keluarga, Alfred menikah lagi pada 17 Desember 1911 dengan Margaret Emerson Smith Hollins McKim, seseorang yang juga telah bercerai. Dia telah bercerai dari Dr. McKim di Reno, Nevada pada tanggal 30 April 1910 dengan alasan mabuk dan kekerasan. Margaret adalah putri Captain Isaac Emerson dari Baltimore dan pewaris kekayaan Romo Seltzer. Dr. McKim telah mengancam akan menuntut Vanderbilt, tetapi akhirnya Alfred dan Margaret tetap menikah di Reigate, 25 mil di luar London. Margaret dan Alfred sama-sama memiliki passion dalam olahraga berkuda, dan perkebunan Vanderbilt di Newport memiliki ring berkuda pribadi yang merupakan terbesar di dunia pada waktu itu. Suatu ketika, Vanderbilt berada di kapal pesiarnya bersama teman yang bernama Thomas Slidell ketika mereka menyaksikan Lusitania menyelesaikan pelayaran perdananya ke New York pada bulan September 1907. Alfred sering berpergian dan beberapa tahun melakukan pelayaran sebanyak 7 kali. Tujuan Vanderbilt dalam perjalanan di Lusitania pada Mei 1915 adalah untuk mengarahkan pertemuan Asosiasi Peternak Kuda Internasional di Inggris. Pertemuan tahun 1914 telah dibatalkan sebelumnya karena pecahnya perang, tetapi diputuskan bahwa tahun ini tidak akan ada pembatalan. Meskipun perairan Atlantik pada waktu itu penuh dengan U-boat Jerman, sebagian besar penumpang di kapal Lusitania berasumsi bahwa karena mereka berada di kapal non-militer, bahwa mereka akan aman-aman saja. Tujuan Alfred lainnya untuk berpergian ke luar negeri, seperti yang dikatakan Slidell, adalah untuk kembali ke Inggris untuk menawarkan armada gerobak dan dirinya sendiri juga sebagai pengemudi ke Red Cross Society, karena dia mengatakan dia merasa setiap kali bahwa dia tidak banyak melakukan apa-apa bagi orang lain. Margaret dan kedua anaknya memutuskan untuk tinggal di New York City, di Vanderbilt Hotel di Park Avenue. Malam sebelum berlayar, Alfred dan Margaret bahkan sempat melihat drama Broadway berjudul A Celebrated Case. Pagi hari berlayar, pemberitahuan dari kedutaan besar Jerman muncul dari surat kabar, memperingatkan bahwa orang Amerika harus menjauh dari kapal-kapal sekutu. Vanderbilt dan istrinya hanya menertawakan peringatan itu. Pada pagi yang sama, sebuah telegram tiba untuk Alfred mengatakan Lusitania akan hancur, jangan berlayar. Catatan itu ditandatangani sederhana, Mort. Sejarah keluarga mengatakan bahwa Alfred memesan bagian pelayaran perdana Titanic dan dibatalkan karena firasat oleh ibunya. Dan pamannya, George Vanderbilt, telah memesan pelayaran di Titanic dan membatalkannya. Di atas kapal Lusitania, Vanderbilt tinggal di Parlor Suite B65 dan B67. Dia sering ditemani oleh Charles Frohman, George Vernon, Rita Jolivet, dan Thomas Slidell dan juga yang lainnya. Pada hari kedua, saat dia berlayar, Vanderbilt menerima telegram dari istrinya yang mengatakan Freddie meninggal pagi-pagi. Love, Margaret. Frederick Martin Davis. Dia adalah seorang teman lama di Universitas Yale dan salah satu teman paling dekat dengan Alfred. Frederick ingin menikah dengan saudara perempuan Alfred yaitu Gertrude pada musim gugur 1893 ketika mereka berusia 20-an. Tetapi tidak pernah terjadi. Kemudian dalam pelayaran, Vanderbilt menerima telegram yang lain. Yang satu ini dari seorang wanita Inggris bernama May Barwell yang mengatakan, semoga Anda memiliki penyeberangan yang aman. Aku sangat menanti untuk bertemu denganmu.
Sejak saat itu, suasana hati Vanderbilt sangat meningkat. Pada hari Kamis, 6 Mei, Vanderbilt mampir ke suite Charles Frohman, tempat Frohman mengadakan pesta. Meskipun Lusitania tidak akan dijadwalkan di Liverpool hingga Sabtu pagi, namun pesta pribadi telah dijadwalkan lebih awal sehingga penumpang dapat berkemas pada Jumat malam. Vanderbilt juga hadir di konser kapal malam itu. Konser itu adalah semacam konser charity untuk sebuah charity bernama Siemens Charities, dan Vanderbilt pada waktu itu bersikeras membayar seseorang yang bernama Phoebe Amory sebesar $5. Dia memberikan uangnya dan mengatakan, "There, for your lovely smile. Ambil itu untuk senyum indahmu." Pada hari Jumat 7 Mei, Vanderbilt makan siang dengan Captain Staff James Clark Anderson. Setelah kapal ditorpedo, Alfred dan pelayannya bernama Ronald Tenier dengan tenang membantu beberapa wanita dan anak-anak ke tempat yang aman. Sesama penumpang, Oliver Bernard saat mencari Stuart Mason hampir bertabrakan dengan Vanderbilt di pintu masuk kelas A, deck. Oliver terkejut dengan ketenangan Vanderbilt, dan Oliver tidak akan pernah melupakan senyuman di wajah Vanderbilt. Alfred terdengar berkomentar kepada penumpang lain dengan begitu tenang. Dia mengatakan, "Well, they got us this time. Alright. Ya, mereka mendapatkan kita kali ini. Baiklah." Begitu ucapnya. Di dek B, pelayan kedua Robert Chisholm melihat Vanderbilt berusaha menyelamatkan seorang wanita yang sedang histeris. Dan pelayannya itu berteriak kepada Vanderbilt, "Hurry Mr. Vanderbilt, or it will be too late. Cepat Tuan Vanderbilt, atau akan terlambat." Vanderbilt tidak mendengarkan dan terus membantu wanita dan anak-anak. Thomas Liddell melihatnya meletakkan sabuk penyelamat di pundak seorang wanita dan kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, Alfred Gwyn Vanderbilt tidak tahu cara berenang. Meski begitu, Alfred tidak pernah berusaha untuk mendorong-dorong orang untuk melewati kerumunan agar dia dapat masuk ke sekoci. Dia tidak pernah melakukan itu. Seolah-olah orang-orang yang berpendirian sepertinya tidak seharusnya panik. Salah satu orang terakhir yang melihat Vanderbilt adalah Owen Keenan di sisi pelabuhan dekat kafe yang berada di beranda. Owen melompat bersama Daniel pada menit terakhir, namun Daniel tidak selamat. Seorang perawat bernama Alice Middleton, penumpang kabin kedua, diperkirakan menerima tawaran sabuk pengaman Vanderbilt. Vanderbilt membantunya memakainya, tetapi sebelum dia selesai mengamankannya, Lusitania tenggelam dan air menutupi mereka, memisahkan keduanya. The New York Times, Selasa 11 Mei 1915, artikel halaman kedua berisi penghormatan kepada Alfred Vanderbilt yang konon dibuat oleh Mrs. Ethel Lines, namun dia kemudian mengklaim itu sebagai rekayasa reporter karena Ethel meninggalkan Lusitania dengan semacam skoci sedangkan Vanderbilt berada di portside. Namun, mari dengar artikel tersebut. Orang-orang tidak akan berbicara tentang Tuan Vanderbilt di masa depan sebagai olahragawan, jutawan, dan orang yang menyenangkan. Dia akan dikenang sebagai pahlawan, anak-anak dan pria dan wanita akan memberi hormat kepada namanya. Ketika kematian mendekatinya, dia menunjukkan keberanian yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Dia berdiri di luar, di sisi kanan Lusitania, dengan Ronald Tenier di sisinya. Dia melihat sekeliling pada adegan horor dan keputusasaan dengan mata yang penuh rasa kasihan. Vanderbilt mengatakan, "Temukan semua anak-anak yang kamu bisa, nak," katanya kepada pelayannya. Pria itu bergegas pergi mengumpulkan anak-anak, dan ketika dia membawa mereka ke Tuan Vanderbilt, sang jutawan itu berlari ke perahu dengan 2 anak kecil di pelukannya.
ketika dia tidak dapat menemukan anak-anak lagi, dia pergi untuk membantu para wanita dan menempatkan sebanyak yang dia bisa dengan aman di dalam perahu. Dalam semua pekerjaannya, dia dibantu oleh Daniel, dan keduanya melanjutkan upaya mereka sampai akhir. Saya sungguh berharap para pemuda Inggris akan bertindak dengan keberanian yang sama untuk negara mereka seperti halnya yang dilakukan oleh Tuan Vanderbilt untuk anak-anak. Demikian bunyi artikel tersebut. Istri Alfred, Margaret, mengurung dirinya di kamarnya di Vanderbilt Hotel, menolak untuk percaya bahwa suaminya telah meninggal. Dia memberitahu saudara iparnya Gertrude, "Saya tidak akan percaya kalau Alfred sudah mati sampai saya mendapatkan bukti-bukti yang benar." Gertrude mengirimkan saudara iparnya Elmeric Paget di London dengan sebuah telegram yang berbunyi, "Tidak dapat memperoleh berita tentang Alfred. Telah menginstruksikan sekretaris web Where Alfred dan juga perwakilan dari American Express Company untuk membuat setiap kemungkinan penyelidikan yang sekarang dilakukan." Begitu bunyi telegramnya. Mungkin meskipun kemungkinannya tipis, Alfred telah dijemput oleh perahu nelayan dan mendarat di pelabuhan Irlandia yang terpencil. Mereka berharap demikian. Margaret terus mengirim telegram ke teman-teman di Inggris dan Irlandia dengan begitu putus asa untuk menunggu berita apapun yang bisa didapatkan. Pada Sabtu sore, Margaret dibujuk untuk pindah ke rumah Vanderbilt di 57th Street. Sebelum akhir pekan, akhirnya mereka menetapkan $5,000 sebagai hadiah apabila ada yang menemukan tubuh Alfred, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dari harta Alfred senilai $26,375,000, putra sulungnya bernama William mewarisi 5 juta dan juga medali Kongres. Margaret menerima 8 juta properti di Inggris dan Amerika, dan putra-putra tersisa, Alfred Gwynne dan putra yang satu lagi George Washington, menerima yang sisanya. Dalam surat kabar Who's Who in America 1897 hingga 1942 menggambarkan Vanderbilt di halaman 1268. Tanggal kematiannya diberikan sebagai 7 Mei 1915 tetapi tidak menyebutkan Lusitania. Pada saat pemakamannya, keluarganya pun tidak ingin Lusitania disebutkan saat itu dalam pengumuman pemakaman atau obituarinya di surat kabar. Vanderbilt sebagai penumpang first class. Dia pada waktu itu diberi life jacket. Namun life jacket itu diberikannya kepada orang lain. Kemudian ketika kapal mulai tenggelam, dia khawatir karena dia ingin memastikan sebanyak mungkin anak-anak dapat dia selamatkan ke dalam sekoci. Mengingat statusnya dan mengingat apa yang telah terjadi di Titanic, dia bisa saja dengan mudah mendapatkan tempat di sekocinya sendiri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dia masih berusaha menyelamatkan orang lain ketika perahu itu berada di bawah ombak. Tubuh Vanderbilt tidak pernah ditemukan, dan seorang reporter di New York Times mencatat bahwa Vanderbilt menunjukkan keberanian yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Alfred Vanderbilt, dia telah pergi. Namun dia pergi dengan jiwa yang bersih. Walau di semasa hidupnya mungkin dia memiliki begitu banyak kesalahan. Ingatlah, uangmu tidak dapat memperpanjang usiamu. Hartamu tidak dapat menjamin kebahagiaanmu. Tapi yang Maha Kuasa begitu Maha Pengasih. Kamu masih diberi waktu dan selalu diberi waktu untuk membayar kesalahan yang pernah kamu perbuat selama hidupmu. Dan sisanya bergantung pada keinginanmu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.